Bismillahirrahmanirrahim. Boleh kayak ayat 3, ayat apa? Apa? Ayat 100, main apa? Yang sering dibaca surat Imam gue. Sih. Belum. Sing gue melindungi fitnah dajjal kan ayat 100 sampai 110. Sing sekarang sing bengi zaman Rasul gue sampai 5 atau sampai 10 apa ya? 1 sampai 10 sampai kiamat ya 1 sampai 10. Bismillahirrahmanirrahim. Oke di situ. Walaula idza dakhalta jannataka qul Entah main aplikasi. Aplikasi apa? Kondong baca ana salah kok diingetna. Oh, ora lah anu apa aplikasinya Anda berarti bisa ngecek suara. Walaula idh dakhalta jannataka qulta ma sya'allahu la quwwata illa billah in tarani ana aqulla minka malau wa walada. Oke bre, artinya ya bre. Dan mengapa ketika engkau memasuki kebunmu tidak mengucapkan masya Allah la haula wala quwata illa billah. La quwata illa billah. Nah, yang artinya itu sungguh atas kehendak Allah semua itu terwujud, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Sekali engkau anggap harta dan keturunanku lebih sedikit darimu, itu artinya bre. Ya ini tafsirannya nih bre. Mau dibacain apa baca sendiri? Itu bacain wis. Dan mengapa engkau tidak mengucapkan ketika engkau memasuki kebunmu yang subur? Ini apa pertanyaan nih? Kenapa enggak mengucapin apa masya Allah la quwata illa billah ya, yang kebunnya itu subur dan penuh dengan berbagai macam buah-buah dan tanaman ya. Yang artinya itu padahal kalimat masya Allah la quwata illa billah itu artinya sungguh atas hendak Allah semua itu terwujud, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah ya. Itu kalimat bersyukur. Semestinya engkau ucapkan kalimat itu sebagai tanda syukur kepada Allah yang menciptakan dan menganugerahkan kebaikan kepadamu. Nah, sekiranya engkau melihat harta dan keturunanku tidak sedikit darimu, tidaklah mengapa, itulah anugerah Tuhan yang diberikan untukmu. Tuh, jadi semua itu ya yang diberikan padamu itu ya kepada kalian tuh anugerah, hendaknya bersyukur, aja nikmat kupur. Nah, terus nama ning lanjutannya engko part loro. Nah, lanjutannya kayak Yahuza lalu meneruskan kata-katanya kepada Qurtus, seharusnya kamu mengucapkan syukur kepada Allah. Nah, ini kisah yang di Al-Kahfi ya. Ini Yahuza meneruskan kata-kata itu ya, kepada Qurtus. Ya, sesungguhnya kamu mengucapkan syukur kepada Allah ketika memasuki kebun-kebunmu dan merasakan kagum terhadap keindahannya. Mengapa kamu tidak mengucapkan pujian kepada Allah atas segala nikmat yang telah dilimpahkannya kepadamu, berupa harta dan anak yang banyak yang belum pernah diberikannya kepadamu. Itu Yahuza meneruskan kata-kata itu kepada Kursus agar Kursus itu bersyukur. Katakanlah masya Allah ketika itu sebagai tanda pengakuan atas kelemahanmu di hadapannya, dan bahwa segala yang ada itu tidak mungkin terwujud tanpa izin dari Allah ya, tanpa izin dan kemurahannya. Di tangannya nasib kebun-kebun itu mengkat-mengkat, disuburkan menurut kehendaknya ataupun dihancurkan menurut kehendaknya pula. Mengapa kamu tidak mengucapkan la quwata illa billah? Jadi di tangan Allah itu kebun-kebun itu ya mau dihancurnya bisa, mau ada juga bisa kayak gitu. Makanya ini disuruh mengucapkan la quwata illa billah, yang artinya tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah.
Nah, sebagai tanda pengakuan bahwa tidak ada kekuatan, ya, bahwa kita itu mengakui, ya, kekuatan yang dapat memakmurkan dan mengurusnya kecuali dengan pertolongan Allah. Ya, ayat ini mengandung pelajaran tentang zikir yang baik diamalkan. Ya, Nabi Muhammad berkata kepada sahabatnya Abu Hurairah, ya, nih, maukah aku tunjukkan kepadamu satu ayat perbendaharaan surga yang terletak di bawah arsy? Nah, lalu Abu Hurairah menjawab, nih, aku menjawab, ya, saya mau. Lalu Rasul berkata, aku membaca la quwwata illa billah. Itu. Nah, ini zikir yang paling bagus nih. Maksudnya zikir yang tempatnya itu perbendaharaan surga, ya, terletak di bawah arsy. Nah, terus demikian pula banyak hadis-hadis Rasul yang mengajarkan kepada umatnya sewaktu mendapat nikmat dari Allah supaya dia mengucapkan bacaan itu. Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ketika Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada seorang hamba nikmat pada keluarga, harta dan anak, lalu ia mengucapkan Masya Allah la quwwata illa billah. Ya, tentu Allah menghindarkan ia dari segala bencana sampai kematiannya. Tuh ucap Rasulullah. Lalu Rasulullah membaca ayat 39 surat Al-Kahfi yang tadi saya bacakan, bre. Tuh diriwayatkan dari Al-Baihaqi dan Ibnu Mardawai dari Anas radhiyallahu anhu. Gitu. Terus setelah Yahuza selesai menasehati saudaranya supaya beriman dan sudah menjelaskan tentang kekuasaan Allah SWT, mulailah dia menanggapi perkataan saudaranya yang membanggakan harta dan orang-orangnya. Yahuza berkata, jika kamu memandang aku lebih miskin daripadamu, baik mengenai harta kekayaan maupun mengenai anak buah, maka tidaklah mengapa bagiku. Nah, terus selanjutnya di ayat 40. Itu aja sih. Kalau nggak paham juga saya juga belum terlalu paham. Harus belajar lagi, bre.